dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-50 sampai ke-53. Demikian adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di bagian ini disebutkan seorang tokoh bernama Yusuf Arimatea. Hanya dicatat di Alkitab dalam penguburan Yesus. Dan semua kitab Injil mencatat hal ini. Dalam Injil Matius dicatat ia orang yang kaya dan telah menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam kitab Markus ditulis ia dari Arimatea dan seorang anggota majelis besar terkemuka. Majelis besar yang dimaksud adalah Mahkamah Agama dan Sanhedrin. Dalam kitab Lukas dikatakan, selain anggota majelis besar, ia juga seorang yang baik dan benar. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis tersebut. Dan ketika dikatakan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis, pastilah adalah keputusan dan tindakan untuk menyalibkan Yesus. Kita dapat bayangkan, saudara, bagaimana perasaan Yusuf Arimatea sebagai murid Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap, disidang, disiksa, dihina, dan disalibkan. Pada puncak pergumulan perasaannya, ia mengambil keputusan untuk tidak lagi diam-diam menjadi murid Yesus. Karena mempunyai kedudukan, ia dapat menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dalam kitab Markus dikatakan ia memberanikan diri menghadap Pilatus. Ketika dicatat ia memberanikan diri, tentu Yusuf Arimatea sadar akan semua resiko dari permintaannya itu. Ia dapat saja dianggap sebagai pemberontak dan ditangkap karena Yesus dituduh memberontak dan mengakui dirinya sebagai raja orang Yahudi. Teman-temannya, yaitu para anggota Sanhedrin dan semua orang akan tahu bahwa ia adalah murid Yesus. Pada puncak pergumulan perasaannya ini, dengan semua resiko yang ada, Yusuf Arimatea memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus gurunya, yaitu dengan cara memberikan kuburan yang ia miliki. Karena Yusuf Arimatea mengerti Yesus disalib karena kasihnya kepada manusia, juga kepada dirinya. Yesus disiksa dan disalibkan karena kasihnya kepada manusia berdosa, kepada kita. Biarlah kita sekalian dalam momen mengenang kesengsaraan Tuhan berkaca dari Yusuf Arimatea untuk memberikan penghormatan